Ustaz Kasih selaku materi dari kegiatan tausiah rutin pada pagi hari ini. Saya hormati teman-teman sekelas saya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan rutin tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam tujuan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama, sebagai bekal kita untuk Oke, terima kasih. Monggo Ustaz, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bisyumusil anwali wal ma'rifati wal yaqin. Fadzakkakat wat mahallat bidzalika duja atyanul kafarati wat talihin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya dari RIS Prakat Jaya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan barokah dalam setiap aktivitasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Jumat ini, kita semua bisa bertemu kembali dalam sebuah aktivitas yang mulia, yaitu sebuah kewajiban kita untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu agama. Kali ini tema kita adalah tentang kepekaan sosial di dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, kepekaan sosial itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara kepekaan sosial di dalam ajaran Islam itu tidak pernah kurang. Itu kita tidak akan kehabisan bahan. Jadi dipenuhi di dalam ajaran Islam ini, bahkan di dalam rukun Islamnya, salah satu rukun Islam itu ada ibadah yang khusus, khusus terkait dengan ibadah sosial ataupun ibadah ijtimaiyah, yaitu zakat. Jadi sebuah kewajiban, artinya menjadi rukun, menjadi pondasi daripada keislaman kita, harus kita tunaikan jika kita sudah memenuhi syarat, entah itu nisab ataupun haul ataupun tahunnya, kita menyisihkan harta tersebut. Karena di dalam harta orang-orang yang telah mencapai nisab, yang telah mencapai kriteria wajib dikeluarkan tersebut, itu ada bagian daripada orang-orang yang berhak. Ini adalah sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah contoh ibadah di dalam ajaran Islam yang memang di situ ibadahnya itu adalah ibadah sosial. Kalau puasa, kalau sholat, ini adalah ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya individu, kepentingan kita. Tapi walaupun begitu, di dalamnya unsur di dalam sholat ataupun puasa pun itu juga ada unsur-unsur yang mendorong kita, yang menstimulus kita untuk senantiasa peka terhadap sosial, terhadap lingkungan kita. Dari zakat, ibadah sosial tersebut, di mana kita bisa mengetahui bahwasanya harta orang-orang yang telah mencapai nisab ataupun sudah mencapai haul tadi, memenuhi kriteria untuk ditunaikan, yaitu kepada orang-orang yang berhak, ada 8. Kalau di era sekarang mungkin ada 7 golongan, yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian ibnu sabil, orang musafir yang butuh bekal, yang kekurangan bekal,
Kemudian gharim, orang yang terlilit hutang, yang tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian ada lagi yaitu mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya. Kemudian juga ada yang namanya amil, petugas yang mengurusi zakat, distribusi dan sebagainya. Kemudian ada yaitu yang namanya rikob ataupun budak, cuman di zaman sekarang itu tidak kita jumpai, ya. Yaitu rikob ini adalah budak orang, ya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan mencicil kebebasan tadi, itu dibantu, ya, dengan zakat, ya. Pembayaran ataupun cicilan tersebut dibantu oleh zakat. Dari sini kita juga dituntut, ya, kewajiban kita, kewajiban umat Islam terhadap zakat itu juga dituntut juga kita untuk mengetahui setiap golongan tersebut. Jadi orang miskin itu seperti apa kriterianya? Itu orang miskin ataupun orang fakir, ya. Kalau orang fakir adalah orang yang penghasilannya itu kurang daripada setengah kecukupannya. Kurang daripada setengah kecukupannya artinya penghasilannya mestinya yang mencukupi katakanlah 5 juta misalkan. Tapi yang bisa dihasilkan, yang bisa diperoleh kurang dari setengahnya, tidak sampai 2,5, ya, ini tergolong fakir. Kalau miskin itu agak lumayan, ya, yaitu orang yang penghasilannya setengah ataupun lebih setengah daripada kecukupan penghasilan cukup. Katakanlah tadi umpama, ya, tidak setiap orang itu sama kecukupannya, ya, kebutuhannya juga tidak sama. Jadi masing-masing individu yang tidak sama tersebut, ini yang mengetahui kebutuhan masing-masing adalah per individu. Jadi umpama 5 juta, maka kalau miskin ini bisa separuh ataupun lebih, tapi masih kurang daripada kecukupannya tadi 5 juta, artinya di bawah 5 juta. Ini umpama, itu contoh kecukupannya seperti itu. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa sosok gharim tersebut, yaitu tadi orang yang terlilit hutang, orang yang tidak bisa membayar hutangnya. Ini juga perlu diberi perhatian untuk dibantu orang-orang yang mendapatkan hak dari harta-harta kita yang sudah telah memenuhi syarat tersebut. Dan seorang mu'alaf, ya, ini juga kita juga didorong untuk senantiasa peka, ya, bagaimana memperhatikan mu'alaf ini dimasukkan golongan, yaitu orang yang baru masuk Islam yang mana kondisinya adalah masih lemah imannya. Karena umumnya seorang mu'alaf ketika beralih imannya menjadi hijrah, ya, menjadi seorang yang beriman, yang asalnya seorang yang kafir, ya, maka otomatis di samping dia punya iman yang baru, dia juga punya lingkungan yang baru, yang mana dia harus meninggalkan biasanya lingkungan yang lama, ya, karena dia akan dikeluarkan, dia akan dikucilkan, dia akan mendapatkan bulian dan sebagainya. Maka biasanya rata-rata orang-orang mu'alaf ini dalam keadaan serba kesulitan. Pertama, dia masuk ke dalam lingkungan baru, tentunya masih ada rasa kikuk, rasa sebagai orang baru, ya, di lingkungan umat Islam, ya. Kemudian juga kondisinya itu sudah jauh berbeda, ya. Secara ekonomi itu biasanya sudah diboikot oleh keluarga maupun lingkungan lamanya, ya. Jadi keadaannya itu biasanya seperti itu. Maka ini harus mendapatkan perhatian. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi ajaran Islam itu juga di samping kita punya kewajiban tadi, kita juga harus memperhatikan siapa-siapa yang berhak menerima tersebut. Jadi kepekaan sosial, rasa untuk senantiasa memikirkan siapa-siapa di lingkungan kita, ini sebuah hal, ya, sebuah ajaran yang harus, ya, yang senantiasa harus ada di dalam pikiran kita umat Islam, ya.
Kita harus senantiasa peka ya, terhadap lingkungan kita, di mana juga di dalam zakat ya, yang wajib itu pun juga ada skala prioritas. Jadi orang-orang yang lebih dekat ya, orang-orang dari dekat dari sisi keluarga, dari sisi kerabat itu lebih didahulukan ya. Ataupun dari sisi jarak ya, tetangga ya, itu lebih didahulukan. Ini adalah sebuah ajaran di mana kita diajarkan ya, untuk senantiasa peka terhadap lingkungan kita. Kemudian juga kita harus juga mengetahui juga diantaranya orang yang berhak tersebut adalah di situ ada Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kekurangan ya, bekal ya, ataupun kehabisan bekal, itu harus mendapatkan perhatian kita. Kemudian juga yaitu sabilillah ya, orang yang berperang di jalan Allah. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya para pejuang kemerdekaan dulu ya. Itu ada orang-orang yang wajib dibantu karena mereka berperang tanpa gaji. Kalau sekarang kan tentara reguler itu ada gajinya. Tapi kalau orang zaman dulu berperang secara sukarela, mempertaruhkan nyawa, memperjuangkan demi agama dan tanah airnya, itu juga wajib mendapatkan bagian daripada zakat. Terus ada juga yang namanya kewajiban, yaitu dari istilahnya pampasan perang, dari harta rampasan perang. Di situ juga ada bagian-bagian orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang miskin, orang fakir miskin, yaitu yang namanya khumusul khumus ya, 1/5 dari 1/5 ya. Itu ada bagiannya. Ketika mendapatkan jarahan ataupun hasil rampasan perang, itu ada bagian. Sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu diantara orang fakir, orang miskin, kemudian anak-anak yatim. Itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Ini adalah di dalam ibadah memang yang sifatnya sosial ya. Jadi di dalam ajaran Islam, sekali lagi bahwa di dalam salah satu sendi, salah satu pondasi dari rukun Islam, yaitu kita dituntut untuk senantiasa peka, untuk senantiasa memikirkan lingkungan kita. Kemudian tidak hanya di dalam ibadah-ibadah yang memang khusus ibadah sosial seperti zakat ya, tapi juga di dalam ibadah-ibadah wajib yang sifatnya individual ya, kepentingan kita sebagaimana sholat ataupun puasa, di dalamnya itu juga tidak pernah lepas daripada yang namanya peka ya, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat ya, terhadap sesama kita. Jadi di dalam sholat ya, itu biasanya kita menjadi sebuah rukun ya, menjadi sebuah kewajiban. Ketika kita berakhir ya sholat kita di rukun yang terakhir, kita ucapkan salam. Kita ucapkan salam ke kanan dan ke kiri ya, yang artinya bahwasanya kita mendoakan selamat kepada orang di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Di situ bahwa ajaran di dalam, walaupun itu adalah ibadah individu, tapi diajak kita memikirkan, kita memberikan keselamatan, kita menjaga keselamatan daripada orang di sekitar kita. Kita mendoakan selamat. Nah, ini adalah sebuah pesan, sebuah hikmah yang harus dibawa ketika di luar daripada sholat. Kita berinteraksi, kita bermasyarakat, ya, kita bergaul dan sebagainya, itu harus bisa menjaga keamanan, menjadikan orang lain sesama muslim ini aman. Kita mendoakan ya, sesama muslim untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan keamanan, selamat di dunia maupun di akhirat. Ini ada sebuah pesan, sebuah hikmah yang mendalam. Itu kalau kita mau merenungkan. Begitu juga di dalam sholat ada yang namanya sholat berjamaah. Kita ketahui sholat berjamaah ini adalah sebuah kewajiban, tapi kewajiban yang namanya wajib kifayah. Artinya kewajiban keterwakilan.
yaitu minimal ya di dalam satu kampung, satu komunitas itu harus ada orang yang sholat berjamaah, orang laki-laki dewasa yang sholat berjamaah di tempat umum ya, di masjid atau di musola, di tempat yang representatif, yang bisa dikunjungi, yang bisa di situ tempat berkumpulnya orang banyak di lingkungan tersebut. Ini adalah sebuah perintah wajib, artinya bahwasanya jika di satu kawasan atau satu lingkungan, satu kampung tidak pernah ada ataupun di situ tidak didirikan jamaah, maka berdosa semua. Yang mana di dalam sholat berjamaah, di situ ada unsur bagaimana kita harus menjaga ya, satu sama lain, ya, kekompakan, persatuan, dan ketundukan kita kepada orang yang kita jadikan imam. Orang kita jadikan pemimpin, apapun gerakan imam ya, ketika sholat itu harus diikuti, tidak boleh makmum, orang yang menjadi makmum ini menyelisih, wajib untuk mengikuti, kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Ini adalah menunjukkan sebuah hikmah, sebuah semangat agar kita ini kalau terhadap ya, orang yang kita jadikan pemimpin itu harus kita menjaga untuk senantiasa taat, mengikuti, ya, tidak menyelisih. Ataupun kalau umpama ya, pemimpin kita ya, ini salah ya, salah bertindak, salah kebijakan, maka yang harus dilakukan kalau di dalam sholat ya, imamnya ini salah, maka itu bisa kita lakukan dengan memisahkan diri, mufarokoh, istilah niat mufarokoh, karena imamnya salah. Ya, ini adalah sebuah ajaran atau sebuah hikmah ya, yang seharusnya menjadikan sebuah sebuah hal yang bisa kita bawa di lingkungan, di tempat ataupun waktu setelah sholat, yaitu di dalam sholat berjamaah kita dianjurkan untuk lurus barisannya, untuk saling rapat ya, satu sama lain agar tercapai fadilah keutamaan jamaah tersebut. Jadi ketika jamaah ini dianggap sudah memenuhi syarat, maka akan semuanya akan mendapatkan fadilah keutamaannya, yaitu 27 derajat. Artinya bahwa sholat sendiri dibanding dengan sholat jamaah ya, walaupun cuma 2 orang, imam dan makmum, dengan orang yang sholat sendiri itu jauh ya, jauh sekali, 27 banding 1 ya. Jadi sholatnya sama, gerakannya sama ya, waktunya mungkin bisa sama, tapi keutamaan ya, ataupun derajatnya itu 27 kalinya daripada sholat sendiri. Nah, ini semua bisa dilakukan, bisa didapatkan jika kompak ya, patuh mengikuti imam. Kemudian fadilah yang lain, kesempurnaan yang lain jika akan didapat jika barisan tadi lurus, kemudian saling rapat. Artinya apa? Bahwa itu hikmahnya kita satu sama lain, sesama muslim itu harus lurus ya, dalam tindakan harus satu tujuan yang lurus. Kemudian harus satu sama lain ini dekat di hati ataupun dekat secara silaturahim, itu harus dekat dan harus kompak bersatu. Ini adalah ajaran di dalam Islam yang mestinya bisa diaplikasikan di luar sholat. Ini adalah bagaimana salah satu contoh ya, bagaimana agama kita ini memberikan stimulus yang mengajarkan kepekaan sosial. Demikian juga dengan sholat Jum'ah itu juga sama ya. Di situ Jum'ah ini bagaimana hikmah persatuan dan kesatuan itu harus betul-betul diutamakan, dijaga. Bagaimana disyaratkan di dalam sholat Jum'ah bahwa sholat Jum'ah itu harus dilaksanakan ya, di satu kawasan ya, satu perkampungan, satu komunitas, itu harus satu ya. Hanya satu sholat Jum'ah yang diadakan di situ. Artinya apa di situ? Bahwa kita harus persatuan ya, kesatuan itu harus dijaga. Tidak kok saling di dalam satu kampung itu mendirikan sendiri per RT, per
blok itu mendirikan sholat masing-masing, itu tidak. Jadi persatuan dan kesatuan satu sama lain, kekompakan itu diajarkan. Artinya aplikasi-aplikasi dalam ibadah kita, perintah-perintah syariat itu sangat mendorong ini tadi terhadap hal-hal ya kebaikan-kebaikan sosial tersebut. Jadi di dalam sholat Jum'ah juga kita juga diwajibkan di situ dalam satu rukunnya, artinya bahwasanya tidak akan sah sholat Jum'ah itu jika di situ tidak ada yang namanya khutbah. Khutbah itu adalah mengajak, ya, adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kebaikan, ya, mengajak menuju kepada jalan Allah, mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan dan sebagainya. Ini apa? Artinya bahwa hikmahnya di dalam ajaran agama kita bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk memikirkannya, kemaslahatan, memikirkan bagaimana umat ya sesama kita itu bisa selamat, bersama-sama kita menuju jalan Allah, bersama kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini adalah sebuah pesan-pesan ya, sebuah hikmah yang bisa diaplikasikan, yang mestinya diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat di lingkungan kita. Demikian juga ada juga perintah ya, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kemarin ya pernah kita bahas bahwa melekat sebuah kewajiban bagi kita semua untuk memikirkan ya, mengajak teman, mengajak saudara, ya, mengajak lingkungan kita bagaimana agar kemaslahatan itu bisa kita raih bersama di dunia maupun di akhirat. Artinya kita mengajak teman kita, mengajak lingkungan kita untuk bersama-sama menuju jalan Allah, menuju untuk berbuat kebajikan, untuk menuju ke jalan Allah dengan memperbanyak amal ibadah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kemarin sudah kita bahas bersama ya. Ini adalah pesan ya, sebuah kewajiban yang melekat bagi kita, pesan bahwasanya kita itu harus nanti memikirkan lingkungan kita tentang apa dari sisi ekonomi, dari sisi sosio-kultural, dari sisi keimanan, dari sisi kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu kita tidak boleh ya, lepas ya dari memikirkan itu semua. Tidak boleh hanya individualis ya, memikirkan diri sendiri saja. Itu sebuah ajaran Islam yang mana itu diajarkan, itu ada di dalam setiap ibadah kita ya. Bahkan itu secara khusus itu menjadi sebuah syariat yang wajib bagi kita. Ataupun juga di dalam perintah-perintah yang tidak wajib, yang sunnah, yang sangat dianjurkan. Sebagaimana kita barusan ya, ada hari raya Idul Adha ya, di mana di situ sangat dianjurkan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikuatkan kita untuk berkorban. Berkorban adalah mengalirkan darah hewan kurban, yang mana pertama ya, di situ aliran darah atau tetesan darah hewan kurban tersebut akan menjadikan penebus ya, dosa-dosa daripada orang yang berkurban ini akan diampuni oleh Allah. Dan di situ juga tidak hanya itu, bahwa kurban ini bisa sah jika di situ ada daging kurban ini disumbangkan, disedekahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin. Maka wajib di situ kalau ingin kurbannya sah, maka harus ada bagian minimal, ada bagian daging daripada daging kurban tersebut itu diberikan kepada orang fakir miskin. Yang lebih utama adalah secara keseluruhan ya dikecualikan bagi yang berkorban tersebut untuk ngalap barokah, mengambil barokah, mungkin 1 suap atau 2 suap, itu yang paling afdol. Jadi dagingnya semuanya ya, termasuk kulitnya juga disedekahkan, itu menjadi syarat wajib, syarat diterimanya sahnya kurban
kurban kita. Jadi ini kita juga dituntut ya, distimulus untuk memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Jadi fakir miskin, jadi orang-orang Islam tentunya ya. Jadi bukan orang yang non Islam ya. Orang-orang yang berhak tadi orang Islam yang fakir miskin ini yang berhak mendapatkan berupa daging yang masih mentah. Itu disyaratkan masih mentah. Kenapa? Itu pun dalam Islam itu juga dijelaskan. Kenapa kok tidak yang matengan ya? Sudah dimasak. Kenapa kok harus yang mentah? Ini ada hikmahnya, yaitu agar orang miskin tersebut yang menerima daging tersebut itu punya alternatif ya, punya pilihan, misalkan tidak mengkonsumsinya maka bisa menjualnya. Ya tentunya kalau matengan kan sulit dijual. Jadi bagaimana agama Islam memikirkan sampai seperti itu. Kemudian juga di dalam kurban tadi ini termasuk yang sunnah tadi ya. Jadi di situ bagaimana kita memikirkan betul ya kondisi lingkungan kita, maka berlaku juga bagi kurban maupun tadi zakat ya, sedekah yang wajib atau sedekah sunnah termasuk kurban ini, yaitu ada skala prioritas. Yang mana yang harus didahulukan? Yang disunahkan untuk didahulukan yaitu orang-orang dekat kita dari sisi kerabat ya, ataupun dari sisi jarak tetangga-tetangga baru yang lain yang lebih jauh. Ini adalah juga bagaimana agar kita memikirkan yang lebih dekat dulu ya. Memikirkan orang-orang di lingkungan kita. Itu sebuah kepekaan sosial yang diajarkan agama kita. Juga bagaimana kita juga diperintah ya, kesunahan yaitu untuk memikirkan anak yatim. Siapakah si anak yatim itu? Ya. Anak yatim ini adalah anak kecil yang mana tidak mempunyai ayah. Ya. Ayahnya sudah meninggal dalam keadaan ekonomi yang kurang. Ini konteksnya kita menyantuni ataupun memikirkan nasib anak yatim tadi. Jadi sangat dianjurkan ya, minimal kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, membantu secara ekonomi, yaitu minimal kita bisa menunjukkan kasih sayang kita ya. Kita berlemah lembut, kita bisa menghormati ya, memuliakan anak yatim. Minimal kita bisa mengelus ya, mengelus rambutnya, mengelus kepalanya. Bentuk daripada kasih sayang. Ini perintah agama. Kita memikirkan kenapa anak yatim tadi, karena anak yatim ini di situ ada dua kelemahan. Kelemahan dari sisi masih kecil ya. Kemudian dari sisi ekonomi. Pertama, kebutuhannya seorang anak kecil ini membutuhkan kasih sayang orang tua, seorang figur bapak. Jadi tidak bisa diremehkan bahwa figur bapak itu justru yang dominan dalam pendidikan anak. Jadi kenapa hikmahnya kok anak yatim ini definisinya adalah yang ditinggal bapaknya. Kenapa yang ditinggal ibunya kok tidak masuk? Jadi istilah yatim ini adalah anak kecil yang masih kecil ya, Islam ya, yang mana kondisi ekonominya kurang, ditinggal oleh bapaknya. Ya masih kecil ya, maksudnya belum dewasa. Kok tidak yang anak kecil yang ditinggal ibunya? Karena yang namanya anak kecil yang ditinggal ibunya bukan yatim, namun kotek istilahnya dalam syariat. Kok yang disuruh kita diperintah untuk memberikan perhatian ini anak yang ditinggal oleh bapak. Pertama hikmahnya tadi, seorang bapak ini ada penopang ekonomi. Tentu saja ketika anak yang masih kecil ini secara ekonomi kekurangan, kebutuhan ya, kebutuhan jasmaninya ini tentu berkurang. Kemudian juga dari sisi kehilangan figur bapak, pendidikan ataupun peran ya, seorang bapak ini sebetulnya ini adalah sangat dominan, lebih dominan ya daripada seorang ibu. Kenapa? Nah ini ternyata di balik itu ada sebuah penelitian. Jadi hikmah dari ini itu bisa sedikit terjawab. Ada penelitian di Amerika
yang mana menyimpulkan di situ ada yang namanya sebuah masalah ya, yang namanya fatherless syndrome. Fatherless syndrome ini adalah anak-anak yang tumbuh tanpa peran, tanpa pendampingan seorang ayah, tanpa kasih sayang, tanpa adanya peran yang baik dari seorang ayah. Fatherless home. Ya, ini namanya fatherless home ini itu di Amerika itu bukan anak yang ditinggal mati ayahnya, enggak. Bahwa rata-rata anak yang latar belakang demikian ini penyumbang di Amerika permasalahan bunuh diri, narkoba itu besar sekali. Yang dominan adalah orang-orang atau anak yang lingkungan keluarganya ya di masa kecil itu tidak didampingi ataupun tidak mendapat kasih sayang daripada seorang bapak. Maka di sini sedikit terjawab kenapa agama Islam menekankan kok anak yatim yang ditinggal bapaknya yang mendapat perhatian bukan tidak termasuk anak yang hanya ditinggal ibunya. Apalagi ditinggal kedua-duanya, yang lebih kita perhatikan tentunya. Yaitu tadi bahwasanya ternyata peran ya pendidikan figur seorang ayah ini sangat-sangat dominan. Jadi kalau fatherless ini itu beda lagi. Fatherless home di Amerika ini adalah bisa jadi bukan anak yang ditinggal bapaknya ya. Kebanyakan adalah ya apa namanya di sana itu kehidupan bebas, seringkali ada yang namanya single parent, seorang ibu yang tidak ada suami karena mungkin pergaulan bebas ya, sehingga anak ini tumbuh tanpa ayah, ataupun di situ ada ayah tapi kasih sayang ayah tidak didapatkan karena mungkin saking sibuknya ataupun hubungan anak dengan ayah ini ada masalah. Ini adalah penyumbang terbesar. 70% bunuh diri dan narkoba di Amerika ini latar belakang anak-anak demikian. Artinya bahwa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya hikmah daripada ini bahwa kenapa anak yatim yang tidak berayah ini kita perhatikan karena memang sangat besar sekali ya peran figur seorang ayah ini tadi terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kasih sayang tidak didapatkan bagi anak yatim tadi, anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya tersebut, plus ekonominya juga tidak tertopang dengan baik, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya ini tidak bisa didapatkan dengan baik, alias ekonominya kurang. Artinya bahwasanya kalau yang terkait dengan anak yatim, misalkan kebutuhan orang tuanya, bapaknya tidak ada, tapi berkecukupan, ini tidak masuk bahasan ataupun tidak terkait dalam ini tadi konteks menyantuni atau menyayangi anak yatim ini tadi. Jadi walaupun mungkin bapaknya tidak ada, tapi punya kakek ya, punya nenek, punya mbah yang mampu ya, itu juga tidak termasuk orang-orang yang anak yatim yang harus kita berikan perhatian untuk disantuni, diberi kasih sayang ini tadi. Jadi ini perhatian betapa agama kita itu mendorong kita, menstimulus kita untuk memikirkan lingkungan kita, memikirkan kemaslahatan sosial di lingkungan kita. Ini adalah sebuah pesan, sebuah ajaran yang mana harus kita senantiasa kita aplikasikan ya. Kita jadikan prinsip bahwa kita hidup dimanapun, di lingkungan kita harus kita jaga bagaimana termasuk juga sikap ya. Sikap keseharian kita seringkali kadang-kadang secara ekonomi ya, kita itu kadang sering mengeluh ya, kekurangan. Tapi ini di dalam agama itu di dalam sebuah hadis ya. Jadi undur man asfala minkum wala tangdur man huwa fauqakum. Jadi lihatlah ya, jika kita itu merasa bahwa kita itu kekurangan, lihatlah orang yang jauh ya, orang yang di bawah kita ya, lebih parah dari kita secara ekonomi. Jangan melihat orang lebih di atas dari kita. Sebetulnya di konteksnya tentang mensyukuri, bagaimana kita senantiasa bersyukur, tapi juga ini bisa juga terkait konteksnya dengan agar kita itu peka
ya terhadap nasib orang-orang di bawah kita. Jangan kita itu memikirkan individualis, merasa bahwa kita yang paling parah, kita yang paling harus merasa dibelas kasihani dan sebagainya. Tapi juga harus memikirkan bahwa ada orang yang lebih parah dari kita. Jadi dengan demikian kita itu bisa merasakan bagaimana orang-orang yang lebih parah dari kita. Ada orang-orang yang lebih ya butuh perhatian daripada kita. Di samping tadi kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian juga di dalam puasa juga demikian, kewajiban puasa pun walaupun itu adalah ibadah individu ya, tapi kepentingan individu tadi di situ tetap ada yang namanya kepekaan sosial diajarkan. Bagaimana di dalam puasa tersebut kita akan merasa lapar, dahaga, merasa lemah dan sebagainya, sehingga kita bisa akan merasakan betapa orang-orang yang serba kekurangan secara ekonomi, yang mungkin makannya itu kurang ya, itu bagaimana kita akan merasa menjadi peka, bisa merasakan seperti apa penderitaan dari orang-orang yang kekurangan tersebut. Jadi di situ juga dilatih, di situ juga ditumbuhkan bagaimana kepekaan sosial itu tidak terhingga di dalam Islam itu. Banyak sekali ayat-ayat ataupun nas-nas hadis yang itu tadi yang merefleksikan sebuah dorongan ya, agar kita merefleksikan sebuah stimulus ya, agar kita memberikan perhatian, kita peka terhadap sosial, berkas secara sosial. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh bahwa agama Islam ini dipenuhi, tidak terhitung pesan-pesan tersebut ya, terhadap kepekaan sosial tersebut. Nah, tergantung sejauh mana kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya ini tadi. Karena bahwa agama kita yang dipenuhi dengan pesan-pesan tersebut itu kadang-kadang ya yang namanya manusia itu kadang-kadang juga tidak ya, walaupun dipenuhi dengan perintah ataupun hikmah tersebut, itu seringkali kadang-kadang ada sebagian dari di antara kita yang tidak peduli, yang individualis, yang maunya sendiri dan sebagainya, itu seringkali kita jumpai. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa ajaran kita, prinsip kita yang harus kita terapkan, aplikasikan, bahwa kita tidak boleh ya, tidak boleh individualis, kita harus senantiasa memikirkan paling tidak lingkungan di sekitar kita. Barangkali sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lebih jelasnya monggo ya ditanyakan, ataupun mungkin ada penjelasan yang masih kurang, masih belum jelas, monggo ditanyakan, monggo kita berdiskusi ya. Ataupun mungkin ada hal-hal yang tertinggal, yang punya permasalahan, punya pertanyaan-pertanyaan yang barangkali juga terkait ataupun tidak terkait dengan permasalahan ataupun tema kita. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Abdullah. maaf, saya harus pakai HP-nya Mas Najib karena speaker saya nggak bisa dipakai untuk bicara. Saya mau tanya Ustaz Fasi, bagaimana hukumnya untuk seseorang yang sudah bekerja namun penghasilannya dia ini bisa dibilang hanya cukup, bahkan terkadang sering kekurangan, lalu dia ini tidak dapat berzakat selama beberapa tahun. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dosa bagi orang tersebut ataukah tidak? Itu aja Ustaz Fasi. Ya, jadi pertanyaannya, ada seorang yang termasuk ya mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menerima sodako, menerima bantuan, dia tidak pernah mendapatkan. Nah, ini yang berdosa ini siapa? Ya, pertanyaan mungkin seperti itu ya. Jadi tentu saja yang berdosa orang terdekat di lingkungannya, ya, entah itu saudara ataupun tetangga, ini berdosa.
Kenapa? Yaitu tadi karena tidak punya kepekaan, karena tidak punya perhatian terhadap lingkungannya. Karena mohon maaf, kadang ada orang kaya yang di lingkungan itu, di lingkungan sekitarnya banyak orang yang mungkin di saat itu kepingin berobat, tidak punya uang, sakit tidak bisa berobat, ataupun sebagaimana sekarang mungkin untuk membayar sekolah ya, kelanjutan pendidikan anak-anaknya kesulitan, ataupun mungkin bahkan makan kebutuhan sehari-hari pun juga kurang, padahal di sebelahnya itu ada orang kaya. Nah, ini adalah sebuah ironi yang tidak boleh terjadi. Di dalam agama Islam itu semua dicontohkan di dalam ibadah, bahkan ini menjadi perintah khusus, yaitu untuk berzakat. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya, menjadi penyakit, menjadi sebuah fenomena yang suka atau tidak suka seringkali itu ada. Maka jelas orang yang paling orang yang berdosa adalah orang yang mampu, orang yang punya kewajiban sebetulnya untuk membantunya tapi tidak peduli. Jadi ini yang paling orang terdekat ya, orang paling bertanggung jawab, orang berdosa. Tapi juga masyarakat semuanya, tokoh-tokoh masyarakat itu juga punya peran. Seharusnya juga punya peran bagaimana agar kepedulian ini tercipta. Karena tanpa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh formal ya, ataupun non formal, pengkondisian semacam ini itu tidak bisa tidak melalui orang-orang semacam itu juga. Dan ini berarti ada dosa berjamaah yang dipikul, tapi yang tetap yang paling berdosa adalah orang yang tadi, ya, orang yang mampu dekat di situ yang tidak punya perhatian. Nah, ini sebuah ironi. Kadang-kadang ironi, mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang memang berzakat, memang suka memberikan infak, ya. Tapi kenapa ya di lingkungannya pengakuan ataupun orang tetangga sekitar yang tidak mampu itu tidak pernah kecipratan misalnya. Ini sebuah ironi. Artinya bahwa ajaran Islam itu yang paling didahulukan, yang harus difikirkan oleh lingkungan sekitar. Tidak boleh langsung meloncat memberikan infak ke daerah lain, ke lembaga lain. Yang paling justru yang harus difikirkan ini kebutuhan dasar manusianya. Jadi seringkali kadang-kadang mohon maaf ya ada seorang yang kaya raya yang bisa menyumbang lembaga ataupun ya mungkin tempat ibadah dan sebagainya yang nilainya mungkin besar, tapi kenapa di lingkungannya banyak orang yang kekurangan ini tadi, mungkin dia sakit tidak bisa berobat, dia butuh untuk kelangsungan pendidikan anaknya tidak punya, pusing memikirkan masa depannya. Orang-orang yang mungkin bisa jadi kebutuhan seharian yang makan pun ini sulit. Bagaimana bisa terjadi? Lah, ini ada kewajiban yang harus didahulukan, maka hukumnya itu tadi berdosa. Makanya dari di dalam Islam jika prioritas, skala prioritas itu tidak dilakukan maka dosa. Dosa. Jadi ketika memberikan zakat atau sodako infaknya kepada yang lebih jauh sementara di lingkungannya ditinggal tidak dihiraukan, maka ini adalah sebuah dosa, sebuah ironi ya, yang menyayat hati ya. Mungkin kalau orang-orang tersebut ya, orang-orang yang membutuhkan sebetulnya tahu bahwa ternyata yang dibantu itu adalah tempat ibadah, yang diutamakan itu tempat ibadah ataupun lembaga-lembaga ataupun orang-orang yang jauh, betapa mereka akan merasa ya, hatinya ini tersayat karena mereka itu adalah orang-orang semestinya didahulukan. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang sering kita jumpai. Artinya apa? Itu semua kembali kepada pemahaman ya, pemahaman agama. Maka tidak bisa tidak ada kewajiban ya bagi tokoh ataupun orang-orang yang punya kapasitas di setiap daerah, setiap kampung, ya, setiap komunitas, di setiap musola atau masjid itu mengajarkan ilmu-ilmu agama, kajian-kajian ya, agar orang mengerti. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti.
orang kaya, orang yang sudah lama sebagai umat Islam, tapi tidak tahu hal-hal seperti ini. Jadi ibadah yang dilakukannya setiap hari yang di situ ada pesan-pesan pun tidak pernah tahu bahwa itu pesannya seperti apa. Kemudian pelaksanaan zakat itu pun, kewajiban zakat itu pun tidak tahu, sampai tidak tahu. Ataupun paling tidak tahu mana yang harus didahulukan, yang diberikan perhatian. Itu adalah sebuah memang problem ataupun PR kita ya. Jadi kembali lagi bahwa itu ada pemahaman, kekurangan pemahaman di masyarakat ini adalah sebuah PR ya, sebuah problem kita yang harus semestinya ini ya. Ini adalah sebuah kewajiban ya untuk bagaimana masyarakat ini bisa teredukasi, masyarakat ini mendapatkan ilmu-ilmu agama, pengetahuan agama. Karena tidak bisa tidak, tanpa itu tidak akan pernah ya, ini tadi contoh yang tentang terkait dengan kepekaan sosial ini, tidak akan bisa pesan dari agama ini bisa diaplikasikan dengan baik. Ya, itu sekali lagi intinya di situ adanya minus ya dari sisi ilmu agama yang ada, yang terjadi di masyarakat. Oke, kira-kira seperti itu, oke, Mas Muhammad ya, maaf itu bukan Mas Abdullah tadi ya. Oke, oke, monggo yang lain, monggo Mas ataupun Mbak dari RIS Pelakat Jaya, mungkin Mas Kiki, monggo Mas Kiki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi itu maksudnya Mas Yasin itu bukan tidak mendapatkan, ya mungkin itu efeknya ya, tapi dirinya gitu loh, dirinya tidak mampu zakat karena dalam kondisinya masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya begitu, bukan dari sisi lingkungan sekitar yang tidak melihat Mas Yasin sebagai orang yang perlu dizakati dan tidak menerima. Ya, itu mungkin. Jadi mungkin bisa, apakah memang maksudnya sama, atau solusinya sama, atau memang berbeda. Nah, ini itu mungkin yang pemahaman saya ya soal pertanyaannya Mas Yasin. Nah, terus ini pertanyaan saya. Ya, ini saya itu masih baca-baca soal referensi. Hanya ini memang tidak terlalu bukan tidak terlalu penting ya, tapi ini untuk cuma memastikan aja. Sebenarnya yang jadi ini perjalanan untuk Idul Adha itu dari yang disebut itu apakah Nabi Ismail atau Ishak? Itu kan beberapa ulama berbeda pendapat. Terus yang ketiga, ini saya yang ketiga. Nah, apakah hukum mengakikoi diri sendiri ketika kita mampu? Karena yang saya baca banyaknya kan memang kita mengakikoi anak kita yang masih bayi ya atau bayi lahir. Tapi ketika kita mengakikoi diri sendiri itu bagaimana hukumnya ketika kita sudah mampu? Mungkin pada saat orang tua kita dulu itu masih belum mampu. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan pertama tentang siapa yang akan dikorbankan ketika Nabi Ibrahim ya diperintah untuk menyembelih putranya. Itu mungkin pertanyaan itu yang pertama, yaitu karena yang lahir lebih dulu ada Nabi Ismail, dan memang Nabi Ismail inilah yang diperintah untuk dikorbankan, untuk disembelih. Itu sebuah perintah, sebuah ujian dan sebuah perintah untuk menyembelih, yang mana pesan daripada itu bahwasanya pertama, sebagai makom seorang nabi tidak boleh sangat ataupun terlalu mencintai putranya, ataupun juga pesan bahwa Nabi Ibrahim harus punya kepekaan dari sisi kasih sayang terhadap umat, sehingga
Nabi Ibrahim diberikan perintah ataupun ujian untuk menyembelih anaknya agar bisa menyadari kesalahan ya, ataupun sikap yang selama ini mungkin dianggap tidak tepat. Ini Nabi Ismail ya sekali. Kemudian yang kedua yaitu tentang akikoh. Mungkin banyak ya terjadi di saat dulu orang tua kita masih belum mampu. Terus bagaimana? Apakah kita yang dewasa ini masih ya, disunahkan ya, untuk berakikoh? Ya kalau kita mampu maka kita lakukan akikoh sendiri ya. Jadi tanggungan orang tua ketika kita sudah dewasa, apalagi kita sudah mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka beralih kita yang punya tugas, punya kesunahan tadi untuk mengakikoi kita. Jadi bisa kita lakukan, mungkin kita barengkan ya. Kita punya hajat apa, mungkin kita mau mengadakan, mungkin yang belum menikah ya, ketika menikah kita menyembelih kambing dengan niat untuk akikah ya. Ataupun bagi yang sudah berkeluarga, punya anak ulang tahun ataupun khitanan ya, itu kita bisa kita sembelihkan kami dengan akikah ya. Yang mana akikah ini berbeda tadi dengan kurban. Kalau kurban ini harus dalam bentuk mentahan ya dagingnya, tapi kalau akikah ini berupa sudah matengan. Itu juga ada dimensi sosialnya di situ yang cukup tinggi. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo mungkin masih ada waktu satu pertanyaan yang singkat barangkali. Nggih, monggo. Kalau masih ada. Nggih. Nggih, intinya dalam kajian ini, dalam tema ini kita diperintah ataupun kita ini agar senantiasa bisa terstimulus ya. Bisa mengambil hikmah dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, kan di situ ada unsur-unsur sosialnya, sehingga kita bisa peka, bisa memikirkan ya umat, memikirkan sesama, paling tidak yang di lingkungan kita ya. Jadi ini semua adalah sebuah hal yang mesti ya, harus kita punya prinsip-prinsip semacam ini ya. Karena di era sekarang, akhir-akhir zaman ini banyak sekali orang berpikir individualis ya, yang lebih mementingkan ego ataupun kepentingannya sendiri, yang mana itu semua sebetulnya sudah ada ya. Contoh-contohnya walaupun tidak secara langsung, ada yang langsung, ada yang tidak secara langsung. Dari semua, sekali lagi, semua ibadah yang kita lakukan yang menjadi syariat kita itu di situ ada unsur-unsur kepekaan sosial, unsur-unsur dimensi sosialnya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ataupun mungkin ada yang mau bertanya, dirasa waktu tidak cukup, monggo, saya sangat terbuka, saya sangat senang jika ada yang WA pribadi ya, monggo. Ya. Monggo, saya sangat senang kalau ada yang bisa memberikan ya apa yang mungkin jadi permasalahannya, monggo. Jadi saya tidak repot ya, insya Allah saya senang ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Mungkin sampai di sini ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, memang waktunya tinggal 3 menit, kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan manfaat ya, berkah bagi kita semua, termasuk kepada keluarga kita semua ya. Dan senantiasa, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Kita tutup wallahu a'lam shawab dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, fallahumma ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil amim, fadl alaina jami'an
ببحار العفو والمغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والست الجميل وخاتمة السعادة وحسن الخاتمة والعاقبة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا الآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم العميم وتفضل علينا جميعا ببحار العلوم النافعة بحار العلوم النافعة بحار العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقبولة والأموال الكثيرة النافعة دنيا أخرى والدرجات العلى وبحصول جميع مطالب الحسنة والوصول إلى القرب منك بجاه حبيبك ونبيك رسولك الكريم سيدنا ونبينا وشافعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا جميع رعايانا فيما تأخر خيرا مما مضى وما تقدم. ربنا هب لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.